Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita orang ini sekarang sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-251. Kita ambil dari Tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahazzamuhum bi'nillahi wa qatala Dawudu Jaluta. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'u. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'duhum 'ala ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Al-Baqarah 251. Fahazamuhum, maka mereka pasukannya Talut, kasaruhum, menghancurkan pasukannya Jalut. Tapi kesemuanya itu bi'idznillah. Fahazamuhum bi'idznillah. Nanti kita akan tahu. Dengan izin Allah. Karena nanti ada ketika membunuhnya Nabi Allah Dawud kepada Jalut dengan sesuatu yang secara rasio akal tidak masuk. Tapi ini jangan lupa, fahazamuhum biiznillah, dengan izin Allah. Tafsirnya biirodatih, kalau Allah sudah menginginkan siapa yang bisa melarang? Allahumma la mani'a lima, Allahumma la mu'tiya lima mana'ta, Allahumma la mani'a lima a'taita, wala Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah melarang, Allah mau memberi, siapa yang bisa melarang? Kalau Allah sudah melarang, siapa yang bisa memberi? Sehingga apa? Ayat itu berlanjut, wa qatala Dawudu Jaluta. Wa qatala, dan membunuh siapa? Dawud, Nabi Dawud. Jaluta, raja yang seperti raksasa, Jalut. Yang mana Nabi Allah Dawud ketika itu wa kana fi askari Talut. Ketika itu di dalam pasukannya Talut. Itu. Sehingga apa? Wa atahullahu al-mulka. Allah atahu, memberikan kepada Nabi Allah Dawud. Apa itu? Al-mulka, kerajaan, kekuasaan Nabi Allah Dawud. Fi Bani Israel, di dalam jajaran Bani Israel. Dulunya tentara, diangkat menjadi raja, sampai nanti menjadi nabi dan rasul. Wal hikmah ay an-nubuwah. Kalau kita tidak lihat tafsir di sini, al-mulka wal hikmata, kerajaan dan hikmah atau ilmu. Padahal bukan itu. Al-hikmah ay an-nubuwata, diberikan kenabian. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu kapan Nabi Allah Dawud itu diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul oleh Allah. Ketika Nabi Allah Dawud diberikan izin oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk membunuh Jalut. Setelah membunuh Jalut, Allah memberikan dengan irodahnya menjadi seorang raja di kalangan Bani Israel dan juga diberikan kenabian. Tentunya ba'da mauti Samuel.
setelah wafatnya Samuel. Ya. Kalau untuk Rasulullah itu penyebutan wafat kurang pantas, Pak. Ada sebagian ulama yang marah kalau menyatakan Nabi wafat. Nabi intakola ila rofiqil a'la. Nabi berpindah ke tempat yang tinggi di sisi Allah. Itu. Setelah kembalinya Nabi Allah Samuel ke hadirat Allah. Wa Tolut. Dan setelah wafatnya Raja Tolut. Kenapa? Walam yajtami'a li ahadin qablahu. Tidak pernah kumpul dulunya. Artinya apa? Tidak ada kekuatan ganda. Kepemimpinan ganda. Tidak ada. Tuh. Nanti pertemuan lagi insyaallah wa'allamahu mimma yasha. Di sini di hasyiahnya ini ada cerita tentang Nabi Allah Dawud bagaimana ketika beliau membunuh Jalut. Gitu. Dalam hasyiahnya dikatakan di sini waqatala Dawud. Dan Nabi Allah Dawud ketika itu belum nabi membunuh Jalut. Siapa Nabi Dawud? Ibnu Aisyah. Bukan Aisyah Ain ya, Hamzah. Ibnu Aisyah. Anak Aisyah. Jadi Dawud bin Aisyah. Alif ya, shin, alif, Aisyah. Gitu. Wakana dan ada Aisyah. Ayahnya Nabi Allah Dawud ini min jumlati askari Tolut. Termasuk kelompok pasukannya Tolut. Jadi memang tarbiyahnya itu di militer gitu ya. Bapaknya itu pasukan. Salah satu pasukan. Pasukannya pasukan Raja Tolut. Nah, wakana auladuhu dan ada anak-anaknya Aisyah ini thalathata asyara. 13. Ma'ahu. Asgharuhum Dawud. Yang hidup itu bersama beliau 13. Berarti ini kalau dikatakan seperti itu mungkin sebelumnya punya anak tapi meninggal. Yang ada 13. Dari 13 anaknya Aisyah ini, ya, asgharuhum Dawud. Yang paling ragil Nabi Dawud. Gitu loh, Pak. Makanya anak-anak ragil ini sire gede. Sing paham-paham, sing ndak-ndak. Iya, loh, padha ragile. Namanya san ragil. Aku ragil. Omah itu ya. Ayo. Sama mana ragil? Sama ragil enggak? Ragil. Oh, enggak kuat makom berarti. Paham ini ya? Perhatikan Pak, perhatikan. Wa kana yar'al ghanam. Perhatikan ya. Wa kana yar'al ghanam. Nabi Allah Dawud itu memang sebelum diangkat menjadi nabi menggembala kambing. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul kecuali mereka tadi itu menggembalakan kambing. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan giring, Pak, giring kambing. Nanti ke depannya giring menungso, gitu loh. Digiring menungso, gitu. Falamma kharajul kitabi, falamma kharaju, maka ketika mereka sudah keluar pasukannya Tolut lil qital untuk perang sudah, marra Dawudu bihajarin. Nabi Allah Dawud ini melewati satu batu. Memang di antara mukjizat, bukan mukjizat, irhasot berarti. Kan belum diangkat menjadi nabi.
Jadi kalau yang sudah menjadi nabi itu ada sesuatu yang tidak masuk dalam akal, mukjizat. Kalau belum diangkat jadi nabi dan akan jadi nabi, irhasot. Kalau bukan dari nabi, karomah. Kalau dari orang yang ahli maksiat, istidroj. Kalau dari orang biasa-biasa, ma'unah. Dan 6 ya? 6. Gitu. Jadi ono wong wis kadang semeng jamaah, kadang enggak. Kadang maca Quran, kadang enggak. Kok misalnya nasallahu alaihi wasallam numpak motor duwer nabrak kabeh mati iki tok sing ndak. Beset ae ndak, duduk karomah, itu maunah. Lek wong ndak sembayang kok kayak ngono, duduk wali, istidraj tipuan. Itu. Ndak sembayang ngei banyu wong waras, duduk karomah iku. Bukan karomah, itu istidraj, lupa, dilupakan sama Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat Sayyidina Allah bin Mas'ud, beliau mengatakan setiap ada satu nikmat yang aku terima, aku takut. Jangan-jangan ini bukan nikmat, ini tipuan dari Allah. Jadi saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Allah Dawud ini kan ikut dalam rombongan untuk perang. Ketika akan sudah keluar untuk berangkat perang, melewati satu batu. Subhanallah, fanadahu. Tiba-tiba batu itu manggilnya. Ya Dawudu, ihmilni. Hei Dawud, karena waktu itu belum jadi nabi ya. Ihmilni, bawahlah aku. Fa inni hajaru Haruna. Sesungguhnya aku ini batu aslinya milik Nabi Harun. Paham ini ya? Fahamalahu. Kelihatan batu ngomong itu diambil, dibawa. Tsumma marra bi akharin. Kemudian Nabi Allah Dawud melewati yang lain, batu yang lain. Faqala lahu. Maka subhanallah batu itu ngomong lagi. Ihmilni. Bawaan aku. Aku bawaan katanya. Fa inni hajaru Musa. Maka sesungguhnya ini, aku ini batunya Nabi Allah Musa. Fahamalahu. Maka ketika itu Nabi Dawud membawa batu yang kedua. Tsumma marra bi akharin. Kemudian melewati batu yang lain. Faqala lahu. Maka batu itu ngomong lagi. Ihmilni. Bawaan aku. Fa inni. Maka sesungguhnya aku, katanya itu batu. Hajaruka. Batumu. Alladzi yang yaktulu akan membunuh lahu akan membunuh bihi dengan batu ini Jaluta. Batu yang ketiga ngomong setelah yang pertama, bawaan aku ini batunya Nabi Allah Harun. Bawaan aku ini batunya Nabi Allah Musa. Yang ketiga, bawaan aku karena aku adalah batumu yang dengan aku engkau akan membunuh Jalut. Gitu. Berapa batunya sekarang? Wa wada'a thalathata fi makhallatih. Maka wa wada'a meletakkan siapa Nabi Allah Dawud ats-thalathata 3 batu tadi itu fi makhallatih di kantongnya, di tasnya. Dibawa. Falamma tasafu lil qital. Ya, maka ketika mereka sudah siap untuk berperang, nada Tolutu. Ketika itu Tolut mengatakan, kulluman, semua orang yang bisa yaktulu membunuh Jaluta, yang bisa bunuh Jalut, uzawijuhu ibnati. Tak pek mantu. Yang bisa bunuh Jalut,
aku akan mengawinkannya dengan putriku, putri rojo rek. Itulah putri raja. Bukan cuma itu. Wa unasifuhu fi mulki, dan aku akan memberikan separuh dari kekuasaanku, kerajaanku, aku berikan separuh kalau bisa bunuh Jalut. Raksasa yang gede dukur. Gitu lah. Setelah ngomong gitu, falam yataqaddam ahadun. Tidak ada satupun yang maju. Apa Pak ngadepi satu lek-lekan loh bacaan kita. Ada pada depan ini. Tidak mungkin. Tidak ada yang maju. Fasa'ala Talutu Syamuwaila. Maka ketika itu Talut meminta kepada Nabi Samuel untuk berdoa kepada Allah, meminta isyarat. Gimana ini? Fada'a Rabbahu. Maka Nabi Samuel berdoa kepada Tuhannya Allah. Fa'utia. Maka diberikan bigernin dengan sungu, tanduk. Fihi duhnun. Yang di dalam tanduk itu ada minyak. Duhun. Wakila, dan dikatakan lahu kepada Nabi Samuel. Innalladzi, sesungguhnya yang yaktulu Jaluta, yang akan membunuh Jalut, huwa, dialah alladzi yang idza wudhi'a duhnu, yang apabila minyak yang ada di tanduk itu diletakkan ala ro'si, di atas kepalanya, la yasilu ala wajhih, tidak akan jatuh ke wajahnya. Setelah doa sama Allah, diberikan tanduk, tanduk itu ada minyaknya, dan dikatakan yang akan mampu untuk membunuh Jalut adalah orang yang apabila diberikan di kepalanya itu minyak ini, maka minyak tadi itu tidak akan tumpah ke wajahnya. Sudah. Fada'a Talutu al-qauma. Maka Raja Talut manggil kaumnya semuanya. Untuk apa kira-kira? Bukan, untuk apa? Lah iya. Dengan cara apa? 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 Loh. Oh, ini. Oh, Mas. Apa? Sayembara. Apa iya, Mas? Pangasan apa pangasan? Hah? Jadi kayak minyak. Kok diseleksi? Sayembara. Kan tadi ngomong, ini enggak paham, kan anak-anak perlu ngomong gitu itu cek nekon konek apa enggak. Jadi lek delok tok enggak konek itu berarti ono transistor sing rusak. Iya. Kan tadi ngomong, yang bisa bunuh itu adalah orang yang apabila diberikan minyak ini di kepalanya tidak akan jatuh ke wajah. Ngomong Nabi Samuel kepada Raja siapa? Hah? Raja Talut. Dipanggil kaum. Untuk apa? Jadi kayak minyak enggak sih? Kepalanya satu-satu. Kan itu. Fasara yudahinu ru'usahum. Dikasih. Di kepalanya kaumnya itu. Minyak itu. Des. Jatuh. Bukan, minggir. Dek. Jatuh. Dek. Jatuh. Pokoknya jatuh ke wajahnya, minggir. Falamma tasodafatil sifatu ahadan. Ya. Ila an wasai Dawud fasodafa. Falamma tasodafa. Ketika apa? Sudah bergiliran, gantian. Dikasih ini, jatuh masihan. Dikasih ini, ganti mana yang. Sampai datang gilirannya siapa? Gilirannya Nabi Allah Dawud. Nabi Allah Daud maju. Diberikan minyak tadi itu tidak jatuh. Oh iki. Faqala lahu.
Maka Raja Talut mengatakan kepada Nabiullah Daud ketika itu, yang belum jadi nabi, anta tubrizulahu, kamu yang akan duel dengan Jalut. Tanda sudah ada kan? Ya bahasanya kita orang masih meyakinkan lah. Masih meyakinkan. Kadang-kadang tanda ono cuma wedi. Makanya ditanya lagi, kamu siap untuk ngadepi Jalut? Dengan tenangnya Pak. Nabi Daud. Faqala, na'am. Iya. Aku sing ngadepi. Oh no. Fa'ata bil mikla. Tahu mikla? Ayo mikla ya. Oh Mas. Loh, mau tak cerita nih kok. Apa? Mata ini karo apa sih? Hah? Tepil. Memori rusak. Tepil kan anak ngomong kan? Jadi panteng, kayak panteng, tepil. Jadi tepil itu inti menggunakan tepil itu berarti senjata Nabiullah Daud itu. Iya. Mengeluarkan tepil, tek. Wa akhraja hajaron, mengeluarkan batu yang disimpan tadi itu, dikeluarkan batunya. Min makhallatihi. Dari apa? Dari kantongnya. Tapi Pak, orang pilihannya Allah tidak akan berbuat apapun meskipun telah mendapatkan mandat dari Allah kecuali dia akan kontak sama Allah. Kan bahasanya kita orang kan misalnya Pak kita orang ate perang morono watu ngomong kayak ngono. Yang kita orang ate perang karo Israel misalnya. Kemudian pemimpin Islam ngomong sopo sing ngadepi Israel. Langsung aku. Apa? Wis talah percaya mbek aku. Enggak Pak, diam dulu. Aturannya Allah diikuti. Setelah sampai kepada gilirannya, siap untuk membunuh, ndak lupa sama Allah. Apa yang terjadi? Waqala. Dan Nabiullah Daud sebelum melepaskan batu dari ketepelnya tadi itu, doa kepada Allah, Bismi Rabbi Ibrahim. Demi nama Tuhan Nabi Ibrahim. Lepas ini kita orang, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan intisarinya ibadah kepada Allah. Dilepasan cerdas. Ya. Wa akhraja hajaran akhara. Mengeluarkan batu yang kedua. Sama. Wa qala bismi rabbi ishaq. Demi nama Tuhan Nabi Ishak. Anaknya Nabi Ibrahim. Dari ibu siapa? Saro. Istrinya yang kedua siapa? Siti Hajar. Dua anak. Yo, kon ro muli kon. Iya, ndak ro muli kon sama. Ini kan lain ibu, ya, yang ibu. Nah nanti Nabi Ishak ini yang nurunkan keturunan dari Bani Israel nanti. Turun temurun sampai kepada siapa? Nabi Yusuf. Tuh. Wa akhraja hajaran akhara, mengeluarkan batu yang lain. Wa qala bismi rabbi Yaqub. Demi nama Tuhan Nabi Yaqub. Sudah. Tsumma wadda'a fi mikla'ihi. Oh, belum dilepaskan. Jadi 3 batu itu diambil di satu tepil itu. Dengan nama demi nama Tuhan Nabi Ibrahim. Demi nama Tuhan Nabi Ishak. Demi nama Tuhan Nabi Yaqub. 3 batu itu fasarat ats-tsalatsatu hajaran wahidan. Wallahu a'lam ya apa. Mungkin kayak bongkar pasang kan ya. Sehingga 3 batu itu jadi seperti satu. Mungkin ya apa pilih ke dunia. Mungkin waktu sami ini. Ya mbok watune sandi aja takon kon, "Beb watune sandi?" Daro. Wis pokoke koyo ngono. Nah, batu 3 itu diletakkan jadi satu. Dengan diduoni mang ya.
Faroma bihi Jaluta. Maka melempar, melepaskan itu Nabi Allah Dawud dengan ketepilnya itu kepada batu itu kepada tepilnya itu, melalui tepilnya itu kepada Jalut. Fa asabahu fi khawdatih. Kena kepada apa? Khawdah, apa khawdah? Kepala. Apa itu? Pelindung kepala. Baja loh itu. Itu baja. Dan dibawa itu. Karena Jalut kan rojo. Tidak mungkin kualitas biasa. Ya. Itu saya bisa bayangin itu. Waktu perang Uhud yang dipakai oleh Rasulullah itu topinya itu mancep ke pipinya. Mancep ke pipi mulia Rasulullah. Dilepaskan, cedak gitu ya. Waktu nggak tepil lagi ya. Waktu nggak tepil. Waktu batu menggunakan tepil. Kena ke situ cedak. Wa kharaja min dimaghihi. Keluar dari otaknya. Tembus. Ngalang-ngalang sniper ya. Yo berangkat. Ya. Faqatala 30 rajulan. Faqatala 30 rajulan. Nggak tahu ini faqatala ini kembali ke Nabi Dawud atau Jalut. Tapi koyo Nabi Dawud 30 rajulan. Dan setelah itu membunuh berapa? 30 orang. Fa akhadha Dawudu Jaluta. Ya. Megang itu Nabi Allah Dawud Jalut hatta alqahu baina yaday Taluta. Dibawa gitu, diletakkan di hadapannya Talut. Fa farihahwa, maka Talut bahagia karena musuh yang besar telah mati. Wa man ma'ahu min bani Israil. Dan oh ya, berarti yang bunuh siapa? Nabi Dawud dalam pertempuran itu. Ada juga beberapa orang Bani Israel. Wa zaujihi, wa zauji ibnatih, wa zauji ibnatih. Oh ya, siapa berarti? Ah? Iya, ya, gini. Wa ma'ahum Bani Israil. Berarti ini yang bunuh siapa? Ah? Nabi Dawud. Jadi gini, setelah Nabi Dawud bunuh Jalut, bunuh 30 orang, dibawa di hadapan siapa? Raja Talut. Seneng, bahagia. Langsung apa? Wazawwajahu ibnatah. Dikawinkan dengan putrinya. Wa a'tahu. Dan Talut memberikan kepada Nabi Allah Dawud nisfal mulki. Separuh dari apa? Kerajaan, kekuasaan. Dan tetap masih ada hidup bersama Talut, ya, punya daerah sendiri, itu famakatha kadzalika arba'ina sanatan. Setelah kejadian itu berlalu 40 tahun. Falamma mata Talutu, maka ketika Raja Talut itu meninggal, Samuel dan Nabi Samuel meninggal, infaroda. Maka beliau menjadi sendirian. Artinya apa? Penguasa tunggal. Kalau setelah kejadian Jalut terbunuh, rajanya Talut, nabinya Nabi Samuel. Nabi Dawud diberikan apa? Kekuasaan separuh kerajaannya. Itu berlangsung selama 40 tahun. Setelah itu meninggal Raja Talut, meninggal Nabi Samuel, dan beliau sendirian dalam kekuasaan. Fa'asha nabiyan malikan sab'a sinin. Setelah itu baru menjadi raja, menjadi apa? Nabi selama berapa? Sab'a sinin. 7 tahun. 7 tahun. Setelah itu apa? Tsumma khallafahu, menggantikannya siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Nabi Sulaiman
mewarisi dari Nabi Allah Daud. Waladahu, yang merupakan anaknya, fin nubuwati wal mulki. Di dalam kenabian dan dalam apa? Kekuasaan, kerajaan. Nabi. Cerdas Pak. Nabi terus cerdas. Ndak ono nabi, ndak cerdas ndak ono. Sama, yang mewarisi nabi itu siapa? Para ulama. Nah ulama ini sifatnya harus orang alim. Kata Imam Syafi'i, kalau memang orang alim itu bukan wali, maka ndak ada wali. Artinya apa? Setiap wali itu pasti alim, cerdas. Kalaupun, tapi tidak usah digoleki, tidak bisa dicari. Kalaupun dia tadi itu mau diangkat, kalaupun dia itu mau diangkat menjadi wali, tapi kok tidak ngerti apa-apa, dipinterno dhisik. Mau dibelajarno dhisik. Itu. Nah, saking cerdas kan pernah itu kejadian, datang dua perempuan, rebutan anak. Eling kan ya? Cerita itu aku ngurung orang kok Zainuddin MZ. Ya kan? Eling kan ya? Yang jam 5 isu MZ. Rebutan, iki anakku, duduk iki anakku, eker-ekeran. Lah ya apa sih kejadian ini? Lah aku pada-pada. Aku nggawa anak, nggawa anak. Aku nggawa anak, nggawa anak. Terus, tadi ke anak kita orang kerja. Balik salah satu anak kita orang yang dimakan serigala. Duduk iku anakmu sing dimakan serigala. Iki anakku duduk eker-ekeran. Digawa Nabi Allah Sulaiman. Ketika itu ada Nabi Allah Daud. Ada Nabi Allah Daud, diam Nabi Sulaiman. Nabi Daud nulis mana? Ayo selesai lagi. Izin apa ya? Iya. Ndi anak iki. Dekek tengah ini. Sudah? Ngelihat juga perempuan ini. Ambil pedang. Bingung ibu ini. Sing situ nyantai. Sing situ bingung. Ambil pedang. Katanya, loh, Nabi Sulaiman mau apa? Sulaiman mau apa katanya? Kan ini anaknya satu kan? Ya, ente kan 2 orang. Ya, agar adil bagi 2. Katanya yang satunya, ibunya ini, ya benar cocok ini. Cocok. Ini keputusan, benar, bagi 2 aja. Katanya yang satunya, nah. Daripada anakku ini dibagi 2, biar dia yang ngambil. di terapi kaget lah. Paham Nabi Sulaiman. Oh, ibu katanya yang ngomong, ambil ini anakmu. Kamu bohong. Bukan anakmu ini. Loh kok bisa? Tidak ada sekejam-kejamnya ibu yang akan membelah anaknya sendiri. Tapi ketika aku model seperti itu, engkau senang bahagia. Bagi 2, cocok. Itu nandakan apa? Kamu bukan ibunya. Tapi dia ngatakan apa? Enggak, ambil syafaqah, kasih sayang. Cerdas. Enggak cerdas rek. Makanya nunggu dek gini, nyatet. Ngurungokno pengajian. Iku cek ini jadi cerdas. Cek ini oleh warisannya para nabi, para rasul. Itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Sebetulnya anak sudah merojaah tadi nih Pak. Tapi kesuwen. Oga. Kon kesel, aku yo ngeluh ketok kon padha ae. Padha. Iya. Ketok wis kesel. Koyok mari ngangkat menara model ngono. Raine kuwi sumpek kabeh wis ya ndak apa wis. Pokok didik berkah. Ndak didik rek suwe rek. Iya, lama kan? Lama, ikhwan. Ngomong lama. Ya, insyaallah wis. Wallahu a'lam bissawab.